Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Ayamnya kita gunakan 10-12 potong. Ini kalau kita timbang kurang lebih 700-800 gram. Ayamnya sudah kita cuci bersih, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat bumbu halusnya. Gunakan 1 ulekan. Kemudian kita gunakan 6-8 siung bawang merah dan juga 4 siung bawang putih. Tidak lupa kita tambahkan 3 biji kemiri serta 1 batang serai bagian putihnya, dan ini saya tambahkan setengah ruas ibu jari jahe, dan ini sekitar setengah ruas kunyit, dan kita gunakan cabai merah keriting sebanyak 4 lembar serta 1 buah cabai merah besar. Ini tidak lupa kita tambahkan 1,5 sendok makan ketumbar bubuk. Nah, untuk cabainya bisa kita kurangi kalau rasanya nggak mau terlalu pedas dan nggak terlalu merah. Sekarang kita haluskan. Nah, selanjutnya kita gunakan minyak goreng secukupnya, biarkan panas. Langsung aja kita masukin tadi bumbu yang udah kita halusin. Nah, jangan lupa kita tambahin juga daun salam sebanyak 2 lembar dan juga daun jeruk sebanyak 3-4 lembar ya teman-teman. Nah, ini untuk penggunaan cabai merah keritingnya kita kurangi. Kemudian kita juga nggak menggunakan cabai merah besar ya, jadi nanti warnanya ini lebih dominan kuning, dan kita bisa tambahin lagi kunyit karena nanti menu ini akan dimakan sama anak-anak. Jadi jangan terlalu merah warnanya dan juga rasanya jangan terlalu pedas agar anak-anak bisa tetap lahap memakannya. Nah, ini kita tumis dulu bumbunya. Karena tadi kita menghaluskannya atau saat kita memblendernya menggunakan air, maka dari itu ketika menumisnya kita harus benar-benar kering ya teman-teman. Agar apa? Agar bumbunya ini benar-benar matang, jadi nanti rasanya enak dan aromanya harum. Nah, ini kita aduk-aduk terus. Untuk minyaknya tadi saya gunakan agak banyak ya, karena tadi kita menggunakan air saat proses penghalusan bumbu. Agar apa? Agar nanti bumbunya benar-benar kering dan tidak mengandung air. Kemudian jika ingin mendapatkan aroma yang benar-benar harum, tadi ketumbar bubuknya itu kalau bisa kita oseng dulu ya teman-teman, jadi warnanya agak kecoklatan. Nah, jadi saat kita menumis bumbunya seperti ini, warnanya juga kecoklatan. Nah, ini aromanya udah mulai naik ke atas, sudah mulai harum, tapi bumbunya masih kelihatan basah atau belum kering, jadi kita tetap tumis ya teman-teman. Nah, ini bumbunya udah mulai kering, kandungan airnya sudah kering. Kemudian langsung kita masukin tadi ayam yang udah kita cuci bersih. Ini ada 11 potong. Nah, kemudian ini kita bolak-balik dulu, pastikan semua ayamnya terkena dengan minyak bumbu. Nah, ini aromanya udah harum banget. Nah, kita aduk secara merata. Oke, ayamnya juga udah mulai berubah warna ya bagian bawah. Nah, jika udah seperti ini, udah merata bumbunya terkena dengan ayam, langsung aja kita akan tambahkan santan. Ini santan kental sebanyak kurang lebih 400 ml. Jadi ini benar-benar santan yang tanpa campuran air ya teman-teman. Nah, kita tuangin semuanya. Kemudian tidak lupa kita aduk dulu untuk meratakan bumbu dan santannya. Nah, ini karena kental banget kuahnya, jadi dijamin ini rasanya enak ya teman-teman, karena ini kita menggunakan santan murni sebanyak 400 ml. Nah, agar nanti ayamnya ini benar-benar matang, jadi kita gak akan cukup kalau kuahnya seperti ini atau sebanyak ini. Maka dari itu kita akan tambahin air untuk sedikit mengencerkan santannya. Nah, untuk air di sini kita menambahkan kurang lebih 300-400 ml ya teman-teman. Nah, ini
masih terhitung kental, tapi nggak apa-apa, makin kental tuh makin enak. Kita aduk lagi. Nah, karena tadi kita kurangi penggunaan cabenya dan kita tambah penggunaan kunyitnya, jadi warnanya tuh dominan kuning, nggak merah. Nah, jika udah seperti ini kita tambahkan kaldu ayam. Pertama-tama saya tambahkan dulu 1,5 sendok teh kaldu ayam. Kemudian tidak lupa saya juga menambahkan 1 sendok teh kaldu sapi agar nanti rasanya enak. Nah, kalau kamu nggak punya stok kaldu, kamu bisa menggantinya dengan penggunaan garam dan juga MSG. Nah, kita aduk dulu, kita ratakan. Nanti untuk rasanya kita bisa sesuaikan ya teman-teman. Jadi nggak harus mutlak seperti takaran yang saya kasih untuk penggunaan kaldunya. Karena setiap lidah itu biasanya beda-beda untuk rasa asin, gurih, dan manisnya. Kemudian di sini kita juga tambahkan gula merah ya. Ini sekitar 10 gram aja. Nah, ini jangan lupa gula merahnya kita iris-iris agar lebih mudah larut. Kalau nggak punya stok gula merah, kamu bisa menggantinya dengan gula pasir sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Kalau nggak suka manis bisa skip gulanya atau gunakan setengah sendok teh aja. Hanya untuk sedikit perasa manis. Karena sebenarnya santannya ini udah gurih dan udah ada rasa manis ya teman-teman. Karena santannya kental. Nah, ini kita boleh rasa dulu. Ini untuk rasa manisnya udah pas. Kemudian untuk rasa gurihnya masih belum terlalu gurih ya teman-teman. Daripada itu kita tambahin lagi sekitar setengah sendok sampai 1 sendok teh kaldu ayam. Nah, agar rasanya benar-benar enak. Kemudian kita masak sampai mengering. Nah, ini kuahnya udah mulai kering ya. Jadi santannya tuh udah mulai membentuk pati. Ini kalau misalnya kita masak sampai benar-benar kental, dia akan jadi seperti rendang. Tapi kalau kayak gini dia kayak kaleo ya teman-teman. Tapi ini bumbunya tuh pakai bumbu gulai, jadi bukan bumbu rendang. Nah, ini jadi udah kental banget. Ini rasanya Masya Allah enak ya teman-teman. Kemudian kalau udah kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya dan siap untuk kita salin ke dalam piring sajian. Nah, untuk hasil tampilannya ini lebih kayak opor ya teman-teman, karena warnanya tuh dominasi kuning. Tapi untuk rasanya ini tuh kayak perpaduan antara rasa gulai dan rasa rendang, jadi enak banget. Nah, cuma dia nggak pedas sama sekali, tapi dia tuh kayak ada rasa rendangnya dan ada rasa gulainya. Nah, ini dapatnya lumayan banyak ya, kuahnya juga melimpah. Tinggal nanti kita rapiin aja dan kita bersihkan bagian sisi-sisinya. Nah, ini dia hasilnya. Ini rasanya enak banget. Beneran dimakan pakai nasi hangat, kita nggak perlu lagi lauk lain. Ayam kita olah seperti ini akan jadi menu sejuta umat. Dijamin deh anak dan suami pasti suka. Buat kamu yang sudah menonton video ini, terima kasih ya. Dan jangan lupa cobain di rumah. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.